Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from the 5th group. Well, today we want to present about skill 11, use context to determine meaning of simple words to you. Check it out guys. Pada skill 11 ini kita diminta untuk menggunakan konteks dengan kata-kata yang mudah atau yang digunakan sehari-hari. Jadi, jenis pertanyaan pada skill 11 ini kita bukan diminta untuk memberikan arti atau kata yang normal dan biasa saja. Jadi, kita harus menentukan arti kata tersebut dalam situasi kalimat atau cerita tersebut. Contoh dari skill 11, the word steps in line 1 could best be replaced by. Untuk mencari jawaban pertanyaan ini, kita harus cari yang paling tepat karena pilihannya sangat mengecoh. Bisa dilihat pada kalimat the company is taking steps to improve its outlook. Bisa dilihat A. Stairs. Stairs itu hampir sama juga sama steps, atau walks itu bisa sama. Tapi kalau kita lihat dengan kalimatnya, yang paling tepat jawabannya adalah yang action, she. Karena kalau ini memang apa yang perusahaan itu lakukan, jadi lebih ke action. Bisa juga ini digunakan sehari-hari bahasanya, tapi dalam kalimat atau situasi teks tersebut. Number 1. The word rock in line 1 is closed in meaning to. Bisa dilihat rock itu artinya kasar. Ada pada di line pertama membahas tentang the price of egg was the nickname of the Spanish peso. Ini adalah nama singkatan dari mata uang Spanyol yang merupakan rock equivalent of the American dollar in early America. Jadi yang kira-kira setara dengan dolar Amerika di awal menciptakan mata uang, yaitu rock. Arti kata dalam situasi kalimat tersebut adalah jawabannya C, approximate. Number 2. Look at the word stores in the passage. Stores are probably bisa dilihat pada line 3, particularly during the period when the stories of Spanish bla bla bla. Jadi di sini stories itu artinya pembekalan. Pembekalan dalam bahasa itu adalah normal. Kata sehari-hari juga, tetapi kata sehari-hari yang tidak digunakan dengan cara yang normal. Karena arti dari pembekalan adalah pembekalan. Jadi jawaban yang paling cocok dengan konteks yang diambil pada kalimat line 3 striped adalah supplies. Karena supplies itu adalah persediaan makanan dari perahu-perahu Spanyol yang biasanya dilucuti atau dipalaki oleh bajak laut. Number 3. Look at the expression take it in the passage. This expression could best be replaced by. Bisa dilihat di line 10 ada kalimat if told it'll be to beach. Sold take it berarti pada kalimat ini kita harus sudah paham bahwa harganya segitu. Jadi arti kata tersebut dalam situasi kalimat ini jawabannya adalah understand. Ya, langsung lanjut saja yang selanjutnya, yaitu nomor 4. A school in line 3 is. Di sini kita bisa lihat di baris ketiga, the ideas put forth by Smith compose the basis of the philosophies of the school of thought called classical economics. Nah, di sini kan berarti di baris ketiga membicarakan tentang ide-ide yang dikemukakan oleh Smith yang menyusun dasar dari filosofi aliran pemikiran yang disebut ekonomi klasik. Nah, arti dari kata school di sini yaitu menyusun dasar dari filosofi aliran pemikiran yang disebut ekonomi klasik. Perhatikan tentang pemikiran atau filosofi, yaitu berarti kebayaan umum. Jawabannya yang A.
bukan tentang membicarakan perguruan tinggi, universitas, atau pendidikan. Nah, yang selanjutnya nomor 5, yaitu which of the following is closest in meaning to the word free in line 4. Nah, di sini kita bisa lihat di baris keempat, according to Smith's ideas, free competition and free trade are vital in fostering the growth of an economy. Yaitu jawabannya yang C, uncontrolled. Kenapa jawaban yang C? Di sini kita bisa lihat yaitu menurut Smith, persaingan bebas dan perdagangan bebas sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, persaingan dan perdagangan bebas yang berarti tidak terkendali. Yang A murah kan tidak cocok, yang B tanpa biaya juga tidak mungkin. Yang paling tepat yang C, tidak terkendali. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 6. Look at the word embrace in paragraph 3. This word could best be replaced by. Nah, di sini kita bisa lihat di paragraf yang 3 yang terakhir, Smith embrace economic ideas of free trade and competition which are right in line with these political ideas. Yaitu jawabannya yang B, believe it in. Kenapa jawabannya yang B? Yaitu Smith mempercayai atau menganut gagasan ekonomi, perdagangan bebas, dan persaingan yang sejalan dengan gagasan politik ini. Jadi jawabannya yang B, yang pilihan yang A, yang artinya pelukan tidak mungkin. Lalu yang C yang diingkari bukan juga. Lalu yang D juga salah, diserahkan. Di pilihan yang paling tepatnya yang B, believe it in. Nah, yang selanjutnya itu nomor 2. Click on the word in paragraph 3 that could best be replaced by agreement. Sini kita bisa lihat di paragraf ketiga yang di bagian akhir. Menurut saya, Smith embrace economic ideas of free trade and competition which are right in line with these political ideas. Kata yang bisa diganti dengan agreement yaitu bagian and competition which are right in line with these political ideas. Itu yang kata yang lain. Kenapa diganti dengan agreement? Karena mempunyai arti yang sama dan tidak merubah arti dari kalimat tersebut. Jadi cocok kata lain diganti dengan agreement. Jadi jawabannya lain. Passage 3, soal nomor 14. The word product in line 1 is closest in meaning to. Untuk menentukan jawabannya, kita harus tentukan dulu kata produk di baris ke-1 yang paling mendekati, yaitu ada A. Good, B. Merchandise, C. Banner, dan D. Result. Jawabannya adalah D, yaitu result. Kenapa? Karena kita bisa berfokus pada product of a long evaluation. Nah, di baris ke-1 atau line ke-1 itu berisi tentang the American flag is the end product of a long evaluation, yang artinya bendera Amerika adalah hasil akhir dari evolusi yang panjang. Nah, kata produk di sini
bisa diartikan sebagai hasil, dan jawaban yang hampir mendekati adalah yang D itu, yang result. Soal nomor 15 bisa dilihat, look at the word hoisted in paragraph 2, something that is hoisted is. Nah, jadi perhatikan kata yang dicantumkan di paragraf 2. Sesuatu yang berkibar adalah, jawabannya bisa dipilih ya. Ada A, created, B, found, dan C, raised, dan D, made. Di sini saya akan memilih jawabannya adalah yang C, yaitu raised. Kenapa? Karena raised itu sendiri artinya letaknya yang tinggi. Nah, maksudnya letaknya yang tinggi gimana sih? Maksudnya itu adalah bendera Amerika yang berkibar. Karena di paragraf 2 menyebutkan the very first American flag was hoisted. Artinya bendera Amerika pertama kali berkibar. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, raised. Soal nomor 16 bisa dilihat the word ironic in line 6 could most usually be replaced by. Jadi kita bisa dilihat ya. Pada baris ke-6 itu ada kalimat it could be considered rather ironic. Jadi pilihan jawaban yang cocok dengan soal nomor 16 ini adalah yang C, unique twisted. Karena ironi sendiri memiliki arti kata tidak terduga. Dan unique twisted adalah memiliki arti kata yang berarti tiba-tiba. Jadi yang paling cocok adalah unique twisted, yang C. Soal nomor 17 bisa kita lihat pada kalimat di line 10, the origin of the stars on the current flag is obscure. Obscure memiliki arti kata jelas, adalah kata yang normal digunakan sehari-hari. Jadi jawabannya yang cocok untuk nomor 17 adalah clear, yang artinya juga sama, yaitu jelas. Untuk soal nomor 18, in line 12, the word seamstress is used to describe someone who, yang artinya adalah pada baris ke-12, kata penjahit digunakan untuk menggambarkan seseorang yang jawabannya adalah B, yaitu sews, yang artinya menjahit. Karena di baris ke-12 dikatakan, according to legend, the first flag with star was sewn by Betsy Ross, a Philadelphia seamstress who was famous for her clever needlework. Yang artinya, menurut legenda atau sejarah bendera pertama dengan bintang ini dijahit oleh Betsy Ross, seorang penjahit Philadelphia yang terkenal dengan sulamannya yang bagus. Jadi, kata seamstress bisa diartikan dengan sews, karena seamstress adalah penjahit wanita. Function memiliki arti kata pekerjaan yang sering digunakan sehari-hari. Jadi, jawaban dari nomor 19 adalah work. Continue memiliki arti kata melanjutkan, kata yang sering digunakan sehari-hari. Jadi, jawaban dari nomor 20 yaitu keep, karena melanjutkan adalah melanjutkan. Di paragraf ke-17 dikatakan, Congress made the decision to refer to the original 13 tribes. Kata to revert adalah return to, yang artinya mengembalikan ke gagasan awal. Okay, thank you for listening. I hope this is useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.